Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen kompetensi minimum. Di sini pembahasan akan saya bagi dua. Yang pertama adalah orientasi asesmen kompetensi minimum, dan kedua adalah apa itu asesmen kompetensi minimum. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah orientasi dari asesmen kompetensi minimum. Oke, jadi apa yang membuat adanya asesmen kompetensi minimum? Jadi persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum itu diantaranya, yaitu yang pertama adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Apa itu? Kenapa berkembang miskonsepsi tentang asesmen nasional? Sebagian guru beranggapan bahwa asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional itu sama dengan ujian nasional, padahal tidak. Kemudian adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Nah, jadi sudah sediakan sebelumnya pembelajaran dalam menghadapi asesmen nasional tersebut. Kemudian yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional sendiri. Kemudian yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Oke, kita lanjutkan. Kemudian latar belakang dan kebijakan asesmen nasional itu sendiri. Jadi latar belakang dan kebijakan asesmen nasional itu sendiri itu berdasarkan dari hasil PISA. Itu yang membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa itu memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. Di 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia sendiri itu stagnan dalam 10-15 tahun terakhir, itu yaitu di bawah posisi paling bawah. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Itulah latar belakang dan kebijakan asesmen nasional sendiri. Apa sih pentingnya asesmen nasional itu? Jadi asesmen nasional itu sendiri perlu dilakukan tentu saja untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Apa saja sih kecakapan hidup esensial yang harus dihadapi pada abad ke-21 itu sendiri? Jadi kecakapan hidup abad 21 itu jadi kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki siswa, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan
pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Jadi karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa itu apa saja? Oke, kita lihat profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar, kritis, dan kreatif. Dan serangkaian kecakapan abad 21 itu sudah tercakup di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Bagaimana sih keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Kalau kita perhatikan, kompetensi siswa yang diharapkan adalah kecakapan hidup abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila. Jadi keduanya ini akan terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen nasional? Apa itu asesmen kompetensi minimum? Apa itu survei karakter? Dan apa itu survei lingkungan belajar? Itu akan kita bahas pada asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai demikian dahulu orientasi tentang asesmen kompetensi minimum. Kita akan bertemu kembali pada materi yang berikutnya, yaitu asesmen nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.